Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sekali sobat tutor. Tidak terasa kita sudah masuk hampir di penghujung kegiatan tutor ini. Kita sudah masuk dalam pertemuan ke-7. Saya harap sobat tutor masih tetap semangat, masih tetap fokus. Marilah kita membuka sesi ke-7 ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang pengendalian dan pengendalian keuangan, di mana kita di sini memahami konsep dari pengendalian keuangan. Apa itu pengendalian keuangan? Pengendalian merupakan fungsi terakhir dari manajemen sahabat tutor, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, yaitu perencanaan, yang kedua organizing, atau bisa juga disebut staffing, yang ketiga itu adalah actuating atau directing, pelaksanaannya seperti apa, kemudian baru kita bicara tentang controlling, atau yang disebut dengan pengendalian. Oke, pengendalian ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan yang sudah dikerjakan, yang sudah berjalan, ini sesuai dengan rencana atau tidak. Pentingnya pengendalian itu adalah karena beberapa situasi. Yang terutama tentunya kemungkinan kegiatan yang dilakukan berjalan di luar rencana. Berikut ini beberapa situasi yang membuat pengendalian terasa semakin penting, yaitu adanya perubahan. Perubahan ini biasa sobat tutor diakibatkan karena situasi ataupun keadaan pada saat kegiatan program kerja itu dilakukan. Jadi terjadilah perubahan-perubahan itu karena situasi atau keadaan. Kemudian ada kompleksitas, itu banyaknya masalah-masalah yang di luar dari kita planningkan, sehingga kompleksitas inilah membuat rencana yang sudah kita buat atau kita jalankan ini menjadi berubah. Ya, contoh misalnya seperti sekarang ini, mungkin pada awal tahun
kita sudah merencanakan penggunaan biaya atas pembuatan infrastruktur, contohnya seperti kita membuat jalan tol misalnya, itu harga, misalnya harga aspal itu masih harga standar. Kemudian harga aspal itu tiba-tiba naik, diakibatkan karena adanya perubahan dari pemerintah, kenaikan harga minyak BBM. Solar ataupun langkanya harga solar, angkanya minyak solar, sehingga terjadi masalah tentang pengadaan dari aspal tersebut. Otomatis dengan adanya masalah tersebut, maka terjadilah lonjakan harga, atau terjadilah perpanjangan dari pengerjaan atas pengaspalan dari jalan tol tersebut. Jadi ini termasuk perubahan-perubahan atau kompleksitas masalah-masalah yang kita hadapi ketika pekerjaan itu sudah dilakukan atau sedang berjalan. Kemudian adanya kesalahan ini biasa terjadi akibat human error ataupun kesalahan yang pengambilan atas suatu keputusan atau kebijaksanaan. Jadi hal-hal tersebutlah perlu kita kaji, perlu kita analisis, maka perlu dikendalikan agar perubahan kualitas dan kesalahan tersebut tidak menjadi sesuatu yang memberikan impact yang sangat fatal bagi proyek kita ataupun perusahaan kita. Kemudian tipe-tipe pengendalian, yang pertama itu adalah tipe pengawasan pendahuluan atau feed forward control atau steering control. Jadi pengendalian ini adalah pengendalian awal, Sobat Tutor, di mana pengendalian didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu dan memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pengendalian pendahuluan ini, Sobat Tutor, jika kita mendeteksi ada suatu kesalahan di awal, Sobat Tutor, misalnya suatu pekerjaan kita melihat, oh ini ada penyimpangan tidak sesuai dengan rencana, kita sudah memahaminya ketika pekerjaan itu ingin dilakukan ataupun sedang dilakukan dalam tanda kutip baru mulai dilakukan. Nah, ketika terjadi hal tersebut, makanya kita lakukan adalah perbaikan. Nah, jadi kembalikan dia ke jalur yang tepat sesuai dengan perencanaan. Ini disebut dengan feed forward control atau steering control atau pengawasan pendahuluan. Kemudian adalah pengendalian current, yaitu concurrent, yaitu yes or not, atau pengendalian dilakukan apakah kegiatan yang kita sudah rencanakan atau yang sedang kita jalankan ini dapat berlangsung atau tidak. Nah, ini adalah pengendalian concurrent, yaitu penentuan. Ternyata planning yang kita lakukan ini ataupun protap kerja yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan keadaan. Apakah kita tetap jalankan atau tidak? Kemudian pengendalian umpan balik atau post action control, yaitu pengendalian ini mengevaluasi hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Jadi sudah jelas kalau pengendalian umpan balik adalah kita kerjakan itu semuanya sampai selesai, bagaimana hasilnya baru kita evaluasi. Kemudian metode pengawasan. Metode pengawasan ini, Sobat Tutor, ada sekitar 6, yaitu pengawasan non-kuantitatif ya. Jadi pengawasan non-kuantitatif itu ada 6, yaitu pengendalian dan observasi, inspeksi teratur dan langsung, laporan lisan dan tulisan, evaluasi pelaksanaan, diskusi menyijir dan bawahan tentang pelaksanaan kegiatan, kemudian manajemen by exception atau MBA. Nah, di sini adalah pengawasan non-kuantitatif, di mana pengawasan ini dilakukan tidak berdasarkan angka-angka, hanya berdasarkan instruksi, berdasarkan observasi, bagaimana kita mengamati kegiatan kerjanya itu, kemudian kita diskusikan berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan, kemudian baru kita lakukan perbaikan-perbaikan, ya, exceptionnya seperti apa. Kemudian metode pengawasan dengan cara pengawasan kuantitatif, yaitu menggunakan data dan angka ya, tetap di mana kita menggunakan data-data yang sifatnya valid, ya, yang jelas sifatnya valid, itu bisa melalui ya, data anggaran atau laporan audit, atau menggunakan analisis break even point, atau kita bisa menggunakan analisis rasio, kemudian kita bisa menggunakan bagan dan teknik perencanaan. Ini biasa data ini kita lakukan, kita olah, kita analisis dengan menggunakan sistem. Biasanya
atau aplikasi, bisa contoh seperti menggunakan sistem statistik ya sahabat tutor, ataupun banyak alat-alat analisis lainnya. Kemudian pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan pengendalian yang penting bagi manajer karena laporan keuangan menyajikan ringkasan kegiatan organisasi di masa lalu. Pengendalian keuangan ini meliputi atas laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan aliran kas. Ini merupakan standar secara umum bentuk laporan keuangan yang bisa kita lakukan analisis. Kemudian analisis laporan keuangan memberikan data yang diperlukan, tetapi teknik analisisnya agar informasi yang lebih mendalam dapat digali. Jadi dengan menggunakan data laporan kita harus bisa mengendalikan atau menganalisis lebih mendalam bagaimana teknik analisis keuangan dapat digunakan, antara seperti analisis rasio, bisa itu rasio kas, ya, rasio solvabilitas, rasio likuiditas. Jadi bisa menganalisis berbagai rasio. Jadi yang kedua, perbandingan dalam analisis keuangan itu kita membandingkan bagaimana laporan keuangan di 1 tahun sebelumnya, laporan keuangan 2 tahun sebelumnya. Jadi kita bisa analisis, kita bandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Kemudian pengendalian keuangan dengan menganalisis penganggarannya. Penganggaran merupakan proses perencanaan aktivitas selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan angka. Fungsi anggaran adalah sebagai alat koordinasi, karena anggaran biasa dibuat pada saat planning, karena anggaran merupakan data keuangan awal ketika kita ingin mencanangkan satu proyek. Itu sebagai alat kontrol ya, sahabat, penganggarannya sebagai alat kontrol atau alat koordinasi, sebagai standar atas pengeluaran kas atau pengeluaran biaya, sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas, dan sebagai alat evaluasi prestasi. Apakah dalam menjalankan satu pekerjaan kita melakukan penghematan efisiensi atau tidak. Pengendalian keuangan itu juga bisa dilihat dari pemeriksaan keuangan atau audit atau laporan audit, di mana laporan audit ini bermanfaat untuk beberapa tujuan, yaitu validasi pencatatan keuangan yang sampai, pengambilan keputusan. Ada 2 jenis dalam pemeriksaan keuangan atau audit tersebut, yaitu pemeriksaan audit eksternal, di mana proses verifikasi pencatatan keuangan ataupun menentukan apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian pemeriksaan keuangan internal itu dilakukan oleh akuntan internal dengan tujuan menjamin sumber daya organisasi yang digunakan dengan efektif dan efisien. Baik sahabat tutor, kemudian kita membahas tentang manajemen rantai nilai dan operasi serta sistem informasi manajemen. Manajemen rantai nilai merupakan sebagai suatu proses untuk mengelola aktivitas di sepanjang rantai nilai yang akan ditawarkan kepada konsumen. Jadi di gambar ini sahabat tutor bisa lihat ya, bahwasanya manajemen rantai nilai adalah bagaimana input produksi ataupun proses dari produksi dari awal pekerjaan suatu proyek atau pekerjaan suatu perusahaan ini memberikan nilai tambah, sahabat tutor. Contohnya seperti ini. Misalnya bagian logistik ataupun bagian produksi itu menghasilkan satu produk ya. Produk itu berawal dari bahan mentah ya, menjadi bahan setengah jadi, diproses menjadi bahan jadi yang siap dijual. Ini kan selalu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Padahal seperti kita ingin menghasilkan suatu baju misalnya, ya berawal dari benang itu memiliki nilai tambah menjadi kain itu diproses lagi menjadi baju sehingga memberikan nilai tambah yang lebih lagi. Kemudian itu diproduksinya, kemudian dilakukan oleh operasional. Terus outbound logistiknya seperti apa, lalu dijual, yaitu dijual baju tersebut melalui marketing dan sales, yaitu dengan mempackingnya, misalnya sahabat tutor ya, memberikan merek, itu memberikan nilai tambah. Kemudian servisnya, yaitu memberikan pelayanan kepada customer.
Kemudian kegiatan-kegiatan dalam manajemen rantai nilai itu adalah kegiatan pendukung seperti pertama kegiatan utama kegiatan utama itu seperti inbound logistik, operasi, outbound logistik, pemasaran dan penjualan ataupun serta service atau pelayanan. Ini disebut dengan kegiatan utama atau primary activity. Kemudian kegiatan pendukungnya seperti infrastruktur perusahaan, human resource management atau manajemen sumber daya manusianya, pengembangan teknologi dan procurement. Ya, procurement ini adalah kita melakukan pembelian ataupun kerjasama dengan rekanan, ya, saudara. Nah, itu disebut dengan procurement. Kemudian strategi meningkatkan efektivitas manajemen rantai nilai. Manajemen rantai nilai bisa ditingkatkan efektivitasnya melalui itu perspektif individu. Untuk mendorong budaya koordinasi dan kolaborasi diperlukan individu yang bersedia melakukan koordinasi, kolaborasi, serta berbagai informasi dan sumber daya. Kemudian perspektif organisasi, yaitu organisasi harus membentuk perilaku koordinasi, kolaborasi, dan berbagi, serta juga selalu mendorong budaya selalu produktif. Ya, jadi bahwasanya dalam meningkatkan efektivitas manajemen rantai nilai, kita harus punya persepsi organisasi yang harus selalu berproduktif untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik lagi. Kemudian hambatan. Hambatan adalah beberapa hambatan yang menghalangi pencapaian efektivitas ini, yaitu misalnya beberapa individu mungkin mempunyai keengganan atau melakukan koordinasi dan berbagai karena beberapa alasan, yaitu tidak melakukan komunikasi dengan baik, tidak melakukan koordinasi dengan baik. Ya, rasa-rasa keengganan ini merupakan hambatan di dalam meningkatkan efektivitas dari manajemen rantai nilai. Informasi, kita bicara informasi sebenarnya, informasi merupakan sumber daya yang harus dikelola agar organisasi mempunyai keunggulan kompetitif. Ciri-ciri informasi yang mempunyai manfaat yaitu informasi itu harus akurat. Informasi akurat memberikan gambaran realitas yang benar dan dapat dipercaya. Kemudian informasi harus tepat waktu, karena manfaat dari informasi tepat waktu adalah apabila datang pada saat yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan datang pada saat orang yang tepat. Ya, jadi kalau informasi itu tidak tepat waktu, terkadang bisa jadi basi, ya saudara, tidak berguna lagi informasi tersebut. Jadi informasi itu harus diberitakan atau disampaikan pada waktu itu juga, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dan akurat. Kemudian informasi harus lengkap, itu bermanfaat apabila datang dengan lengkap sesuai dengan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, karena berhubungan sekali bagaimana kita menganalisa sehingga kita mengambil suatu keputusan. Kalau informasi tidak lengkap, maka keputusan juga tidak akan baik. Kemudian informasi harus relevan, harus sesuai dengan keadaan apabila datang pada orang yang memerlukan informasi tersebut. Tingkatan manajer dan jenis informasi itu di dalam perusahaan atau organisasi itu biasanya ada tingkatan manajer. Pertama itu manajer operasional atau manajer awal atau manajer penyelia atau supervisor lah. Itu biasanya manajer operasional membutuhkan informasi operasional, atau manajer menengah itu berada di antara manajer operasional dan manajer puncak, itu middle manager. Kemudian ada manajer puncak, itu adalah informasi yang datang ke manajer puncak merupakan informasi yang ringkas mencakup organisasi secara keseluruhan. Jadi manajer puncak ini seperti direktur ya sobat tutor. Sementara manajer menengah ini bisa GM atau general manager, ya bisa seperti itu, atau kepala departemen, ya ataupun kepala wilayah. Biasa itu disebut dengan manajer menengah. Desain SIM atau sistem informasi manajemen, yaitu ada desain konseptual, ada desain operasional, ada implementasi yang meliputi integrasi, terus tes sistem dan modifikasi, terus dokumen pelatihan, kemudian terakhir adalah monitoring. Jadi diawali dengan bagaimana konsep kita dalam menghasilkan suatu produk, kita harus jelas, ataupun melakukan suatu proyek, kita harus tahu bagaimana desain konseptual seperti apa, tujuannya seperti apa, baru kita melakukan desain operasional seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Lalu bisa nggak dilakukan, yaitu kita implementasikan, lalu kita tes pelaksanaan tersebut,
Jika kurang kita modifikasi, jika sudah baik kita pertahankan, kemudian kita lakukan dokumen pelatihan agar sistem yang sudah kita lakukan ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita monitoring apakah sistem ini sudah dapat dilakukan atau belum, atau kita lakukan berbagai perbaikan-perbaikan. Kemudian jenis-jenis SIM atau jenis dari sistem informasi manajemen, itu ada IDP, Entry Data Processing, atau Transaksi Processing System. Ini merupakan di mana sistem informasi manajemen ini berawal dari data, ya, data atau big data atau data elektronik seperti file ya, file ataupun banyak banget contoh-contohnya seperti JPEG, JPG itu juga termasuk file, atau bisa berupa file Excel atau file Microsoft Office, itu disebut dengan EDP. Kemudian baru manajemen informasi sistem, bagaimana kita pengelolaan file tersebut, kita analisis sehingga menjadi suatu informasi yang tadinya file itu berupa angka-angka, kita ubah dengan menggunakan MIS atau manajemen informasi sistem menjadi satu informasi. Kemudian discussion system, di mana discussion system informasi tadi kita kumpulkan, kita analisis sehingga kita dapat memutuskan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindarkan atau yang kita hadapi. Kemudian ekspor informasi sistem, ataupun bisa juga dengan bicara ekspor sistem ataupun available information, ini tiga-tiganya hampir sama. Ini mendukung dari discussion tadi, apakah discussion tadi memberikan solusi yang tepat atau memberikan satu analisis yang dapat membantu pengambilan keputusan secara efektif sehingga memberikan solusi yang terbaik di dalam menghadapi satu masalah dari organisasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan ini lebih efektif dan lebih efisien dan memberikan pencerahan atas solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi ataupun perusahaan. Terus bagaimana peranan SIM dalam era revolusi industri 4.0 ini? Kita bisa lihat bahwasanya sahabat tutor, dulu kita menjalankan suatu industri itu menggunakan alat-alat yang sifatnya mungkin dulu manual, kemudian kita menggunakan alat-alat yang menggunakan alat bantu seperti perkakas ataupun alat-alat bantu yang di dalam proses produksi ya, yang sifatnya masih belum online ya seperti itu. Jadi semi robotik sama alat-alat bantu ini terus berubah menjadi alat yang semi otomatik, kemudian menjadi di industri 3.0 atau 3.0 ini menjadi menggunakan robotik ya, di mana robotik ini secara masih ada tangan manusia. Kemudian kita masuk era di mana industri 4.0 ini tidak ada lagi tangan manusia seperti itu, di mana menggunakan sinyal dan sensor, betul-betul automatic system. Nah, jadi peranan sistem informasi manajemen ini bagaimana tujuannya itu meminimalisasi sentuhan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Demikian sahabat tutor, pertemuan kita yang ke-7 ini, alhamdulillah sekali kita sudah melewatinya, sudah sama-sama mempelajarinya bersama. Jika sahabat tutor belum pahami, sahabat tutor masih bisa membaca buku literasi modul manajemen ini di perpustakaan. Jika masih juga belum dapat jawaban atau lebih ingin memahami, sahabat bisa tanya kepada saya melalui chat dari model atau e-learning kita. Jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja. Dan jangan lupa juga sahabat tutor untuk selalu membuat tugas. Saya ingatkan terus membuat tugas dan menjawab diskusi kita, agar karena ini merupakan penilaian dari tutor kita, seberapa pemahaman sahabat tutor atas
sahabat tutor partisipasi dalam mengikuti e-learning tutorial online ini. Jadi start mempelajarinya, bisa mendengar video dari saya, bisa juga membaca buku melalui literasi yang lain, ataupun membaca buku by library-nya Universitas Terbuka. Jadi demikian pertemuan ke-7 ini saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan terakhir kita sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart. Great.